Pernah nggak sih kita kepikiran soal perjuangan seseorang buat lepas dari masa lalunya? Apalagi kalau dunia di sekitarnya kayaknya nggak rela buat ngelupain. Nah kali ini, yuk kita bahas soal itu. Oke, coba bayangin deh, ada seseorang, mungkin kita kenal orang yang seperti ini, atau jangan-jangan di satu titik dalam hidup, orang ini, ya kita sendiri, seseorang yang rasanya tuh bawa beban berat banget dari masa lalu. Sebuah bab yang pengen banget mereka tutup rapat-rapat. Jadi, kita mulai dari akarnya dulu ya. Gimana sih semua ini berawal? Bab pertama dari kisah ini tuh seringnya dimulai dari satu momen aja. Satu kesalahan yang entah kenapa malah jadi identitas baru buat dia. Sebenarnya, apa persisnya yang dia lakukan itu nggak penting-penting amat. Poinnya bukan di situ. Tapi yang jadi masalah adalah label yang nempel setelahnya. Entah itu dicap biang kerok, nggak bisa dipegang omongannya, atau mungkin si gagal. Nah, label inilah yang jadi bayangan yang ngejar dia kemana-mana. Tapi untungnya setiap cerita kan punya titik baliknya. Pasti ada momen kesadaran di mana orang ini akhirnya bilang ke diri sendiri, udah cukup, aku nggak mau jadi orang yang itu lagi. Nah, ini dia nih, awal dari sebuah perjalanan transformasi yang butuh niat dan penuh harapan. Di sini kita bisa lihat banget gimana pergulatan batinnya. Di satu sisi, ada diri di masa lalu yang terikat sama semua kesalahannya. Terus di sisi lain, ada visinya tentang diri di masa depan, di mana dia bebas buat tumbuh jadi lebih baik. Perjuangan yang sesungguhnya adalah gimana caranya nyebrangin jurang di antara keduanya. Nah, ini dia inti konfliknya. Berubah itu kan proses dari dalam diri ya. Tapi pengakuannya seringkali harus datang dari luar. Dan disinilah masalah terbesarnya muncul. Dunia luar itu ternyata punya ingatan yang kuat banget. Coba kita lihat lebih deket ya penghalangnya apa aja. Pertama, keluarga. Mungkin mereka masih ngelihat kita sebagai anak bandel yang dulu. Terus, masyarakat. Wah, bisa jadi mereka masih nyangkut pautin kita sama gosip lama. Dan di tempat kerja, reputasi masa lalu bisa nutup pintu buat kesempatan baru. Jadi 3 pilar penting dalam hidup ini malah bisa jadi tembok yang mantulin lagi citra lama yang pengen banget kita tinggalin. Coba deh bayangin betapa beratnya beban psikologis ini. Setiap mau melangkah maju, rasanya kayak narik beban yang nggak kelihatan. Soalnya kita nggak cuma ngelawan kebiasaan lama diri sendiri, tapi juga ngelawan cara pandang orang lain. Lama-lama, harapan pun jadi terasa sia-sia. Dan yang paling parah, tekanan dari luar ini sayangnya menciptakan sebuah pola. Pola yang menghancurkan dan terus aja berulang. Sebuah lingkaran setan yang tanpa sadar kita semua bisa jadi bagian di dalamnya. Yuk kita bedah siklusnya. Pertama, ada orang yang tulus banget mau berubah. Kedua, lingkungan sekitarnya, lewat candaan, keraguan, atau sekedar ngingetin masa lalu, malah makin negasin identitas lamanya. Ketiga, karena terus-terusan dilihat sebagai orang yang lama, semangatnya padam dan dia mungkin balik lagi ke kebiasaan dulu. Dan yang paling ironis, langkah keempat, lingkungan sosial ngelihat itu dan bilang, tuh kan, bener, dia emang gak akan pernah berubah. Jadi kayak ramalan yang dibikin jadi kenyataan. Jadi poin kuncinya tuh ini. Kemunduran itu seringkali bukan cerminan kegagalan pribadi atau kurangnya niat, tapi ini adalah akibat dari lingkungan yang nggak ngasih ruang, nggak ngasih kepercayaan, dan nggak ngasih kesempatan buat versi baru seseorang itu untuk tumbuh. Sebuah ruang yang sebenarnya bisa kita ciptakan bareng-bareng. Dan ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan yang lebih dalam. Udah bukan lagi tentang dia atau mereka, tapi tentang kita. Tentang peran apa yang kita mainkan dalam cerita perubahan orang lain. Coba kita pikirin ini sejenak. Ketika kita ketemu seseorang yang kita tahu punya masa lalu yang kurang baik, dan orang itu lagi jelas-jelas berusaha jadi lebih baik, lewat komentar kita, tatapan kita, atau sikap kita, apakah kita lagi ngebukain pintu buat versi baru mereka untuk keluar? Atau tanpa kita sadari, kita justru jadi sipir penjara yang ngunci mereka di dalam sel masa lalunya? Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.